Gimbal M01 dari TNW ini bisa ubah dari mode potret ke landscape cuma dengan sentuhan satu tombol aja. Kembali lagi di Gadget Kece, sekarang kita mau bahas gimbal M01 dari TNW. Yuk kita bahas. Di paket pembelian nanti kamu akan memperoleh gimbal 3-axis, tripod, dan juga kabel Type-C untuk melakukan pengecasan, dan tentunya juga kamu bakal dapat buku panduan. Kemudian untuk handle-nya ini juga udah ergonomis ya, dengan grip 3 jari, yaitu untuk jari tengah, jari manis, dan juga jari kelingking. Nah ini nih yang bakalan bikin nyaman pas kamu genggam. Untuk spesifikasinya, gimbal ini dibekali dengan 3 axis motor rotation, yang masing-masing punya range rotation untuk pan di 320 derajat, roll-nya 330 derajat, dan tilt-nya juga di 330 derajat dengan bobot 378 gram. Ini termasuk bobot yang ringan ya untuk sebuah gimbal 3-axis. Lalu untuk klem range-nya juga ini bisa digunakan ke smartphone ukuran 55 sampai di 90 mm dengan maksimal bobot 280 gram, dan ketebalan maksimal smartphone ini maksimal 1,1 cm atau di 11 mm. Kriteria seperti tadi udah sangat kompatibel sekali dengan smartphone yang beredar di Indonesia saat ini. Dan satu hal yang menarik dari klemnya, di bagian rubbernya ini berbentuk V, sehingga nggak akan mengganggu tombol power daripada smartphone kamu. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih kalau nanti tombol powernya nggak sengaja ketekan yang akhirnya smartphone akan langsung mati. Dan di samping itu dia juga dibekali dengan baterai 3600 mAh yang kurang lebih bisa kamu gunakan sampai dengan 8 jam, dan pengetasannya tentunya sudah menggunakan Type-C. Dan jika kita perhatikan seksama, di gimbalnya ini ada berbagai macam tombol untuk mempermudah pengoperasiannya. Yang pertama ini ada tombol M. Nah, tombol M ini punya berbagai macam fungsi. Tekan dan tahan tombol ini untuk menyalakan ataupun mematikan gimbalnya, dan juga klik satu kali untuk berganti mode dari mode PF, AF, AL, dan juga FPV. Kemudian klik 2 kali untuk merubah angle dari potret ke landscape. Jadi kamu nggak perlu lagi putar-putar bagian klem handphonenya untuk merubah dari potret ke landscape. Dan klik 3 kali untuk ngecek sisa baterai dari gimbal. 4 lampu mode ini akan menyala semua dan berfungsi sebagai indikator baterai. Lalu ada juga tombol kamera, ini 1 kali untuk take foto ataupun memulai rekaman video. Klik 2 kali untuk beralih antara mode foto ataupun ke mode video, dan klik 3 kali untuk beralih antara kamera depan dan juga kamera belakang. Jadi ini bakalan praktis banget ketika kamu mau ganti dari kamera depan ke kamera belakang. Lalu juga ada tombol rocker untuk mengatur rotasi secara vertikal maupun horizontal. Kemudian ada tombol trigger di bagian belakang. Nah, ini fungsinya 1 kali untuk mengunci objek ataupun untuk tracking, bisa muka ataupun bisa objek. Kalau untuk mengunci objek selain wajah, kamu bisa lakukan dragging di area tertentu yang ingin dikunci. Untuk menonaktifkan fitur trackingnya, kamu juga bisa klik 1 kali lagi. Kemudian 2 kali klik pada trigger untuk mereset arah gimbal seperti di awal, dan klik 3 kali untuk masuk ke Inception Space Mode, dan tahan trigger untuk memasuki All Lock mode instan yang detail penggunaannya akan kita bahas nanti. Di sini juga ada tombol zoom untuk mengatur zoom kamera, tentunya bisa zoom in dan juga zoom out. Dan yang terakhir ini juga ada tombol lampu, 1 kali klik untuk menyalakan ataupun beralih lampu, dan lampu ini punya 3 ton warna, yaitu warna putih, kuning, dan juga warm white. Masing-masing ton warna ini punya 3 level kecerahan, dan klik 2 kali tombol lampu untuk memasuki mode SOS, dan untuk mematikannya bisa kamu tekan dan tahan tombol lampunya. Selanjutnya pilihan mode yang ada di gimbal ini itu banyak banget ya, mulai dari mode PF atau pan follow. Nah, di sini smartphone akan bebas bergerak ke kanan dan ke kiri, sedangkan pergerakan ke atas dan bawah dan kemiringannya itu akan terkunci. Lalu ada juga mode AF atau mode All Follow. Di mode ini smartphone bebas bergerak ke kanan, ke kiri, atas, dan juga bawah. Sedangkan untuk pergerakan miring ini akan terkunci. Lalu ada mode AL atau All Lock, di mana pergerakan kanan, kiri, atas, bawah, dan kemiringan ini akan terkunci semua. Sehingga kemanapun gimbal bergerak, posisi smartphone akan terkunci dalam satu angle. Lalu ada mode FPV yang merupakan first person view. Dalam mode ini smartphone bebas bergerak kanan, kiri, atas, juga bawah. Ditambah smartphone juga bisa bergerak miring mengikuti kemiringan daripada handle gimbalnya.
Lalu selanjutnya ada mode Instant Unlock mode. Mode ini berfungsi saat kamu sedang merekam di mode selain AL, tiba-tiba kamu perlu mode AL secara instan. Daripada klik satu persatu tombol M-nya yang ini kelamaan, apalagi kalau kamu lagi di mode PF ataupun mode FPV, dengan menahan tombol trigger, kamu akan langsung masuk ke mode Unlock, dan saat kamu melepasnya, mode pun akan kembali ke mode awal saat kamu gunakan pertama. Yang selanjutnya juga ini ada mode Inception Space. Dengan melakukan klik 3 kali pada tombol trigger, smartphone kamu akan melakukan perekaman video sambil berputar. Ini akan membantu kamu untuk merekam dengan mode Inception Space. Kemudian juga ada mode panorama. Nah, di mode panorama ini ada 3 pilihan. Yang pertama, 3 kali 3 mode. Di mode ini, smartphone akan menggabungkan 9 gambar menjadi satu dan menghasilkan gambar ultrawide tanpa perlu masuk ke mode ultrawide sama sekali. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif untuk smartphone yang belum memiliki kamera ultrawide. Lalu mode kedua dari panorama ini ada 180 derajat, di mana smartphone akan melakukan pengambilan gambar panorama dengan sudut 180 derajat, dan tentunya hasilnya akan lebih baik daripada pengambilan panorama manual yang kadang-kadang gambarnya belak-belok ataupun terputus. Dan mode ketiga dari panorama ini adalah mode Trick Clone. Di mode ini kamu bisa membuat efek foto dengan mengcloning objek menjadi 3 di dalam satu foto. Cara kerjanya, smartphone ini akan melakukan pengambilan gambar sebanyak 3 kali dengan arah yang berbeda, lalu gambar-gambar tadi akan dijadikan satu. Untuk bisa menggunakan semua fitur yang ada, kamu bisa menghubungkan gimbal M01 dari TNW ini ke aplikasi Gimbal Show yang konektivitasnya menggunakan Bluetooth. Dari spesifikasi yang ada, gimbal M01 dari TNW ini memiliki kelebihan antara lain adanya lampu LED yang integrate di dalam gimbalnya. Ini bisa kamu fungsikan langsung sebagai fill light atau bisa juga kamu fungsikan untuk membantu pencahayaan saat di tempat yang kurang pencahayaan. Untuk beralih mode portrait dan ke landscape, ini juga bisa kamu lakukan secara praktis. Cukup pakai tombol M aja tanpa perlu ubah-ubah klaim smartphone-nya. Dan juga adanya fitur objek tracking baik muka ataupun objek tertentu yang akan mempermudah pengambilan gambar kamu jika ingin fokus kepada suatu objek tertentu. Dan dengan fitur selengkap ini, saat video ini dibuat, harga dari gimbal M01 TNW ini cuma 700 ribuan aja. Dan untuk kamu yang tertarik, link pembeliannya sudah kita sertakan di deskripsi video ini. Meskipun gimbal M01 ini punya banyak kelebihan, terdapat juga catatan yang perlu kamu perhatikan. Yaitu gimbal ini belum punya IP rating, yang artinya tidak tahan air dan juga tidak tahan terhadap debu-debu. Terutama di bagian sela-sela motor ataupun rotor dari 3 eksis yang ada. Oleh karenanya, jangan dipakai saat hujan dan jangan ditaruh di tanah apalagi ketika sedang ada badai angin. Itu tadi pembahasan terkait dengan gimbal M01 dari TNW. Saya Rian Dwi dari Gadget Kece dan sampai jumpa.